Halo semuanya, pada kesempatan ini saya Intan Istiana Fadila dan teman saya Diki Ilhamsah akan mempresentasikan tentang pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada 5 perusahaan pertambangan di Indonesia. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan beserta dengan unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan sebuah perusahaan. Dan selain itu juga untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut pada masa lalu dan sekarang. Nah, kinerja perusahaan yang baik ini berpengaruh terhadap harga saham yang naik di pasar modal, sehingga kesejahteraan pemegang saham pun tercapai. Nah, keputusan struktur modal ini menentukan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya dan berpengaruh terhadap resiko perusahaan tersebut. Lanjut ke definisi struktur modal. Menurut Dermawan Sajidal tahun 2009, struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Yang selanjutnya ada rumus yang digunakan untuk mencari debt to equity ratio, yaitu total debt dibagi equity dikali 100%. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi debt to equity ratio yaitu yang ke-1, persesuaian atau suitability yang merupakan persesuaian antara cara pemenuhan dana dengan jangka waktu kebutuhannya. Yang kedua, pengawasan atau kontrol yang berada di tangan para pemegang saham. Yang ketiga, laba atau earning per share bagi pemegang saham. Dan yang terakhir, tingkat resiko, likeness, khususnya untuk sumber dana berupa hutang. Di slide selanjutnya ada tabel perkembangan debt to equity ratio, current ratio, net profit margin, dan struktur aktiva dari 5 perusahaan. 5 perusahaan ini, yang ke-1 ada PT Aneka Tambang Tbk, kedua ada PT PAL Indonesia Tbk, yang ketiga PT Merdeka Copper Gold Tbk, yang keempat PT Timah Tbk, dan yang kelima PT Bukit Asam Tbk. Nah, nilai terendah diduduki oleh PT PAL Indonesia Tbk dengan nilai pada tahun 2019 0,145 dan pada tahun 2020 0,146. Nah, nilai tertinggi diduduki oleh PT Timah Tbk pada tahun 2019 nilainya 2,872 dan pada tahun 2020 1,939. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Fitriani dengan NIM 51121919030. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban yang harus segera dipenuhi. Kewajiban di sini yaitu hutang jangka pendek karena rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek. Rasio likuiditas dibagi 3 macam, ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kelompok saya kali ini akan mengambil variabel X1 sebagai rasio likuiditas yaitu current ratio dengan rumus current asset dibagi dengan current liabilities. Current ratio sendiri merupakan rasio yang membandingkan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek perusahaan tersebut. Berikut tabel current ratio dengan 5 sektor perusahaan pertambangan. Yang pertama ada Aneka Tambang Tbk dengan tahun 2020 dengan nilai current rasionya sebesar 1,2 dengan tahun 2019-nya yaitu sebesar 1,45. Untuk yang keduanya Vale Indonesia Tbk dengan current ratio 2020 sebesar 4,33 dan 2019 dengan sebesar 4,308. Yang ketiga PT Merdeka Copper Gold Tbk dengan tahun 2020 sebesar 1,03 dengan tahun 2019-nya 0,806. Dengan PT
timah TBK tahun 2020 sebesar 1,118 dengan tahun 2019 1,029. Dan yang terakhir PT Bukit Asam TBK dengan 2020 sebesar 2,16 dan 2019 sebesar 2,487. Baik, perkenalkan nama saya Tiar Reza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dilakukan oleh rekan saya Sari. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan memiliki dana internal atau laba ditahan yang lebih banyak daripada perusahaan yang profitabilitasnya rendah. Menurut Brigham and Houston pada tahun 2010, mereka mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi akan menggunakan utang yang relatif lebih kecil. Lalu selanjutnya, tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Perusahaan yang mempunyai profit tinggi akan menggunakan utang dalam jumlah rendah. Dan begitu pula sebaliknya. Rasio keuntungan dapat diukur dengan beberapa indikator, yakni gross profit margin, operasi profit margin, net profit margin, return on asset atau ROA, return on investment atau ROI, return on equity atau ROE, dan earning per share atau EPS. Dan kali ini kami menggunakan net profit margin sebagai margin profitabilitas dengan rumus earning after tax atau laba setelah dipotong pajak dibagi dengan total penjualan kali 100%. Dan berikut adalah tabel 5 perusahaan sektor pertambangan mengenai net profit marginnya. Yang pertama ada ANTM atau Aneka Tambang, kedua Inco Vale Indonesia, yang ketiga MDKA PT Merdeka Cover Gold, yang keempat TINS PT Timah, dan yang kelima PTBA Bukit Asam. Untuk selanjutnya ada struktur aktiva. Jadi struktur aktiva adalah penentuan berapa besarnya alokasi untuk masing-masing komponen aktiva. Dengan kata lain, struktur aktiva dalam perusahaan memiliki pengaruh dalam menentukan sumber-sumber pembiayaan. Dan ini berikut adalah rumus dari struktur aktiva, yaitu aktiva tetap dibagi dengan total seluruh aset. Dan berikut adalah tabel 5 perusahaan, tabel struktur aktiva ya. 5 perusahaan pertambangan di Indonesia. Pertama ada ANTM, Antam ya, pertambangan emas. Yang kedua Inco Vale Indonesia, di sini batu bara. Terus ada yang ketiga MDKA, PT Merdeka Copper Gold, ini pertambangan emas. Yang keempat PT Timah TINS, pertambangan timah. Dan yang kelima PTBA Bukit Asam, pertambangan emas. Dan berikut ini adalah hasilnya. Mungkin cukup sekian dari saya, bisa dilanjut oleh rekan saya Diki Alhamzah. Terima kasih. Dalam penelitian ini, kami mencari dan menganalisis pengaruh profitabilitas, arus kas, bebas, dan resiko bisnis, serta likuiditas terhadap struktur modal. Likuiditas atau X1, lalu ada profitabilitas X2 untuk struktur modal X3. Selanjutnya ada uji analisis regresi linear berganda. Untuk koefisiennya menghasilkan Y sama dengan 4,246 ditambah min 0,256 X1 ditambah min 0,039 X2 dikurangi min 3,870 X3 ditambah E. Makna dari persamaan regresi linear berganda di atas itu yang pertama, konstansa A sebesar 4,246, artinya jika variabel current ratio atau X1, net profit margin X2 dan struktur aktiva X3 dianggap konstan, maka struktur model atau DER adalah 4,246. Lalu yang kedua, nilai koefisien current ratio atau X1 adalah
min 0,256, artinya jika variabel current ratio atau X1 meningkat sebesar satuan dengan asumsi variabel X2, X3 dan konstanta A adalah 0, maka akan meningkatkan struktur modal Y sebesar min 0,256 per satuannya. Untuk yang ketiga, nilai koefisien net profit margin X2 adalah min 0,39, artinya jika variabel net profit margin X2 meningkat sebesar satuan dengan asumsi variabel X1, X3 dan konstanta A adalah 0, maka akan meningkatkan struktur modal Y sebesar min 0,039 satuan. Untuk yang keempat, nilai koefisien struktur aktiva X3 adalah min 3,870, artinya jika variabel struktur aktiva X3 meningkat sebesar satuan dengan asumsi variabel X1 dan X2 dan konstanta A adalah 0, maka akan menyebabkan penurunan struktur modal Y sebesar minus 3,870 satuan. Untuk uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk ANOVA-nya, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 16,626 dengan F tabel sebesar 3,84, sehingga F hitung lebih besar F tabel 16,26 lebih besar dari 3,24 dengan tingkat signifikasinya 16,626 lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk uji koefisien determinan R pangkat 2, uji ini berdasarkan tabelnya diketahui nilai adjusted R pangkat 2 nya diperoleh adalah sebesar 0,839. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama menjelaskan sebesar 839% terhadap variabel Y terhadap struktur modal. Untuk uji hipotesis, uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikasinya lebih besar 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Hipotesis pertama, H1 diketahui nilai T hitung adalah minus 2,839 lebih besar dari T tabel 1,74588 dan nilai signifikasi 0,030 lebih kecil daripada 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel current ratio atau X1 terdapat pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal Y. Maka H1 diterima current ratio mempengaruhi positif dan signifikasi terhadap struktur modal. Lalu yang kedua ada hipotesis kedua H2, diketahui nilai T hitung minus 2,364 lebih kecil daripada T tabel 1,74588 dan nilai signifikasi 0,056 lebih besar daripada 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel net profit margin atau X2 tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal Y, maka H1 ditolak atau net profit margin tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Untuk hipotesis ketiga atau H3 diketahui nilai T hitung minus 3,891 lebih kecil daripada T tabel 1,74588 dan nilai signifikasi 0,008 lebih kecil daripada 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel struktur aktiva X3 terdapat pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal Y, maka H1 diterima atau struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikasi terhadap struktur modal. Kesimpulannya, dalam penelitian ini pengaruh likuiditas terhadap struktur modal memiliki pengaruh tidak
signifikan dikarenakan perusahaan mempunyai likuiditas yang baik. Namun jika hutang perusahaan ditambah, perusahaan akan memiliki ketakutan bahwa kelikuidan tidak akan lebih baik. Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Variabel profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal. Hal ini disebabkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas mampu membiayai kegiatan usahanya dengan laba ditahan yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan memiliki rasio struktur modal yang rendah. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal berpengaruh tidak signifikan karena semakin besar jumlah struktur aktiva yang dimiliki oleh perusahaan akan menyebabkan peningkatan aktivitas pendanaan atau rasio hutang. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.